Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Kitabus sholati utawi iki aku kitab nerangaken salat. Sekarang kita membahas tentang masalah salat dari sudut pandang 4 mazhab. Ajma'ah wis ijma' sapa al muslimun, sapa pira-pira wong Islam, wis mufakat sapa al muslimun pira-pira wong Islam, ala anna sholata ing atase sakdune apa salat iku ahadu arkanil Islam, salah suwijine pira-pira rukune Islam al khamsati kang 5. Al-madzukurati kang din sebut fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, bunya den jenengaken apa al-islamu Islam ala khamsin ing atas 5 al-hadisah. Nerusakeno sirah ing hadis. Jadi itu sudah tidak ada perbedaan bahwasanya sholat itu ada 5. Beda sangat beda telok. Ada ya. Bapak beda 2 kan nyaman. Jadi itu sudah tidak ada perbedaan itu. Wa anna sholata lan sa'dune apa salat al-maktubata kang wajib fil yaumi ing dalam sadina wal lailati lan sawengi iku khamsun ana 5. Jadi sudah jelas ada 5. Wahyilan utawi salat fil yaum wal lailah iku 17 rakaatin, ono 17 rakaat, ada 17 rakaat sholat dalam waktu normal. Kalau waktu kosor tidak dihitung, beda hitungannya nanti itu. Faradu kang amajipaken ha ing sholat sapa Allah ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong Islam balighin kang baligh, aqilin kang andene akal, wa ala kulli muslimatin lan ing atase sakabehane wong wadon muslim balighatin kang baligh, aqilatin kang andene akal, khaliyatin kang sepi min haidin saking haid wa nifasin lan nifas. Yang tidak haid dan nifas, kalau haid dan nifas ya biasa bejengah lo ati, termasuk lo ati kodok karena musyaqqat, al musyaqqatu tajlibut taisir, begitu. Aqilatin kang andune akal. Nama ini bagus dalam bahasa Arab tapi tidak bagus dalam bahasa Madura. Pada restoran nyaman restoran akilah, ada yang ngentar karena akilah bahasa Madura maknanya beda. Bini akilatin andune akal ya. Katanya tang restoran mek sepi ya. Katengku, oh nyaman na barung akilah. Hilo ada ngentar. Jadi nyari nyamah sesuai dong. Wa annahu lan sadune kelakon iku la yasqutu gugur apa fardhuha wajib shalat fi haqqil mukallafin ainal haqqi pira-pira wong kang mukallaf. Bagaimanapun saja kewajiban sholat itu tidak bisa hilang bagi orang mukallaf. Kalau tidak mukallaf ya memang tidak wajib soalnya. Jadi balik anti akal. Hilang salah satunya tidak wajib itu. Balik lo anti akal. Nah tidak wajib sholat. Atau anti akal lo balik, lo wajib ya. Ya kalau 2 unsur itu berkumpul maka wajib sholat. Makanya orang-orang yang sampai sudah pada makom ma'rifat dan dalam sudut pandang tasawuf itu tidak kuat melihat keagungan sinar Allah, biasanya menjadi seperti orang gila lah, kocak orang jadab al-majdubin. Lah kan mereka tidak sadar kok, tidak punya akal karena Allah. Begitu. Karena setan saja ada wajib sholat orang gila itu. Apa boleh pikir ketutup karena Allah. Begitu. Makanya tanyakin, siapa kamu? Yang dijawab selalu Allah itu. Iya. Nah, aja mau orang lo depak repot bahas ya.
Di kantongmu ada apa? Jawab, Allah. Nah, je. Untuk orang lo ngerti kan dikocak, wah ini sesat nih, padahal bukan, dia itu al-fana. Itu memang pikirannya kosong, ketopuan nur Gusti Allah. Makanya saya pikir Gusti Allah tok. Ditanya lagi ya jawab Allah. Begitu, apapun pertanyaannya jawabannya Allah itu. Nah, termasuk beliau-beliau itu kalau sudah sampai kepada makom tidak sadar karena Allah, pikirannya hilang, juga tidak wajib sholat. Makanya bukan orang yang sudah sampai makom ma'rifat meninggalkan syariat, bukan seperti itu konsepnya. Tapi dalam syariat ada ketentuan bahwasanya kalau orang tidak punya akal, maka kewajiban sholatnya juga gugur. Ini ketentuan syariat memang seperti itu. Benih orang wong ledepak dek makom ma'rifat je paha syariat atau ducol, bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la yasqutu farduha fi haqqil mukallafin illa angin bi muayyanatil maut sekalawan nyotone mati. Kecuali mati ya. Illa angin anna Abu Hanifah sadune sapa Abu Hanifah iku qala ngandika sapa Abu Hanifah fa in ajaza mangkalaman apa sapa man anil ima'i saking isyarah bi ra'sihi kalon sirane man saqata maka gugur apa al fardhu kewajiban anhu saking man. Tapi kata Imam Hanafi, orang itu kalau sampai isyarah dengan kepalanya saja tidak mampu, maka sudah tidak wajib sholat. Khusus Imam Hanafi itu ya. Jadi kalau bisa sholat dengan sempurna, berdiri, tidak bisa ya duduk, tidak bisa ya sambil tiduran, tidak bisa sambil isyarah dan lain-lain. Kalau sampai isyarah saja itu tidak bisa, maka tidak wajib sholat. Untuk Imam Hanafi, begitu ya. Yang lain kan bilang, ya pakun sholat, walaupun kalah benar Athena, agerak, begitu. Fasulun utawi kiku suji fasal waman lan utawi sapa ne wong iku umiya den sama putaken apa aling atese man bimarodin sebab loro au sababin uta sebab mubahin kang mubah sakota maka gugur anhu saking manapa qadha uma ngodoi barang kana kang ono apa ma fi hali irmaihi ing dalem waktune semaputi man minas sholati saking salat alal itlaq ing atase mutlak inda malikin monggo pendapat Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Kalau ada orang itu saudara sekalian pingsan, lo sadar sama put karena sakit atau karena sebab yang mubah, bukan karena sebab yang haram. Bada orang pingsan bolana sakit sampai ngelebet tibak tono bajang. Jadi katakanlah pingsan jam 11 terus sampai masuk waktu maghrib baru siuman, maka orang itu tidak wajib mengqadai duhur dan ashar. Kenapa? Ya karena tidak sadar pada waktu itu. Wah, nyaman nih kemong tedung masuk. Bro, tidur dan pingsan beda bro. Beda soalnya. Mong tidur bisa kontrol, mong pingsan lo bisa. Makanya di sini bimarodin sebab sakit. Au sababin mubahin atau sebab yang diperbolehkan. Sebab yang diperbolehkan, katakanlah operasi. Jadi pak bius abit operasi no seumpamana sampai 5 jam. Digarap mare esah 5 jam ya pakun wajib. Soalnya esah nih melak kan. 5 jam mong esah kan sampai geltung malam lober. Ngocak ke dokter, dok mau bisa operasi tepak maghrib bae malah lo tiap bajang maghrib. Itu ratur tibi. Au sababin mubahin atau pingsan karena sebab yang mubah yang diperbolehkan. Ada orang pingsan karena overdosis narkoba sampai sehari semalam, ya wajib sholat lah karena pingsannya itu dari sesuatu yang haram soalnya. Atau disengaja karena untuk lari dari sholat, wajib bahaya aja. Kalau sekarang adanya obat tidur, mungkin aku bado obat pingsan, mau ngenom sekaplet langsung pingsan 5 jam, mau ngepotek jam. Pakai sabuk apa lagi vitamin? Atau apa orang sang ngenom? Kok setiap kutu ngenom vitamin lema biki, ngenom obat tidur lema. Saat olahraga siap, malah nyedes are. Beda ya antara tidur dengan pingsan. Ini yang dibahas orang pingsan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pingsan itu karena kurang suplai udara ke otak.
kurang suplai udara kota, bolanya panas gelun, aja pingsan, daya aliran darah melambat. Badan je lakar polana sakit, lakar polana sakit. Kuna upacara pingsan jo ampo ongkun ampo ngomong jo. Pokok lesol robu deh ya, masan robu ya teng deh ya. Ada lomba kadija. Pertama norok lomba gerak jalan. Kan kocak gerak jalan bola nanang jalan kan. Kenapa ya Roma kan gerak rumah. Wah pingsan ya. Wong bine ongkun jo. Tapi wong laki aja kok curiga lah kan. Pingsan nongku apa nja deh. Wong pingsan sambil nego HP tak repot ya. Jadi konten pingsan. Jadi tidak wajib mengkodok sholat pada waktu dia pingsan. Kalau masih nututi waktu sholat wajib kodok. Jadi pingsan kalau 11 asar kurang 5 menit tangih lah ya wajib apa jangan asar. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa bangun sekarang? Coba 5 menit lagi. Jadi begitu. Itu untuk Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi saqata anhu qada'u ma kana fi hali irma'ihi minas shalat. Tidak wajib diqadha salatnya yang dia lewati pada waktu dia pingsan kalau memang dia tidak nututi waktu sama sekali. Tapi kalau masih nututi waktu wajib qadha. Jadi duhur lemasok bektona keng hede ki en mainan baik labu nyor jender pingsan. Lah wajib qadha duhur soalnya ki nototin. Waqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah ing kana laman ono apa al irma'u pingsan utawa mawiku semaput iku yauman sak dina walailatan lan sak wengi. Kata Imam Hanafi yang tidak wajib qada itu kalau pingsannya sampai sehari semalam. Nah, lebih berat dalam hal Imam Hanafi. Fama maka utai barang duna dzalika kang kurang mengkono-mengkono yaumun wa lailatun wajibah iku wajib apa al-qadha wa in zada laman tambah apa lima lam yajib maka ura wajib apa qadha. Kata Imam Hanafi kalau kurang dari sehari semalam pingsannya wajib qadha itu kian. Cocokkan Imam Syafi'i lah kan. Lombok nang wudu cocokkan Imam Hanafi. Lombok nang najis cocokkan Imam Hanafi. Masalah riyah lakar Imam Syafi'i ini lakar nyaman pendapat tuh. Pele panggem pengetok. Lah itu tidak boleh ya. Tidak boleh fasik nanti. Jadi ngalak hukum itu konsisten. Kalau Imam Syafi'i ya biasanya Syafi'i tok dah iya. Cek pele man nyaman tok. Itu jadi orang fasik nanti. Apalagi mencampur adukan hukum talfik namanya. Wudu Imam Syafi'i batal Imam Hanafi lah aja lo oleh aja. Wa qala Ahmadulan ngendika sapa Imam Ahmad al irma utawi irma semaput pingsan iku layamna ora nyegah apa irma ujubul qada ing wajib qada bihalin kalon tingkah. Kata Imam Ahmad pingsan itu tidak menjadi alasan untuk mewajibkan seseorang untuk mengqada salat. Bagaimanapun caranya tetap wajib qada. Imam Ahmad itu. Imam Maliki yo, Imam Syafi'i yo nyaman kok. Lalu wajib qada. Bismillahirrahmanirrahim. Memilih salah satu mazhab itu haknya kita begitu. Tapi kalau kita hidup di masyarakat yang dominan dalam mazhab tertentu, sebaiknya kita ikut saja. Malelok nimbul perpecahan begitu. Cek ngotot. Mumpah teti ngimamen sama mana? Yonceng ngimamen nang masjid. Selakar kenangan jia, orang lo biasa akonot, ya cak akonot, cak gak masalah. Malah kan lo biasa akonot, ya cak hidul cak akonot. Lo perlu tokar markeji ya, king bareng sonat juga. Makin lo elakon ya lo apa-apa. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku suji fasal wa ajma'ulan podo ijma' pada mufakat sapa ulama ala anna kullaman atase sadune sapa sakabene wong wajibat kang wajib apa salat aling atase man minal mukallafin saking pira-pira wong mukallaf. Sumataro moko kar-kare ninggal sapa man ha ing salat jahidan hale angat sujubah ing wajib salat kafirun niku kafir yuktal kang kene den pateni sapa man bi kufri kalon kafir man. Para ulama sudah mufakat bahwasanya kalau ada orang Islam mukallaf berarti balik aduh ini akal
kemudian meninggalkan sholat, tidak percaya bahwa sholat ini wajib, maka dihukumi kafir. Itu murtad berarti orang itu. Jadi pada orang ngocak bajang selema, ya bajang selema yang sudah dimufakat itu, ini tidak wajib lah, itu murtad, dihukumi kafir kalau seperti itu. Selain dihukum bunuh, Bani Indonesia itu kan berlaku di negara Islam, juga tidak dirawat seperti orang Islam, ya sudah dianggap orang kafir soalnya. Jadi lah wajib, lah usai pajangakin ekafanen sebagaimana orang Islam itu. Sumaktalafu moko kari-kari perbedaan pendapat sapa ulama fi man ing dalem wong tarok kekang ninggal sapa man ing salat wairah jahidin hale uro angas bal-balik kaslan krana males wa tahawunan lan ngenteng-ngentengaken faqala moko ngendika sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i yuqtalu den pateni sapa man. Ulama berbeda pendapat menghukumi orang yang meninggalkan sholat tapi dia tahu bahwa sholat itu wajib, tapi meninggalkan sholat karena malas atau karena menganggap enteng aja lah bajang nang tenang baik. Itu bagaimana hukumnya? Untuk Imam Malik, Imam Syafi'i yuktal, itu juga dihukum bunuh. Bani Indonesia saya nggak jangan diterapkan di Indonesia hukum seperti ini. Wasahiulan utawi kaul kang sahih indahuma monggo pendapate Imam Malik dan Imam Syafi'i iku yuktalu den pateni sapa man haddan krana dadi had krana ngukum la kufran ura krana kufur. Jadi dibunuh sebagai hukuman itu soalnya, bukan karena dia murtad. Begitu. Din pateni bisayfi kalwan pedang wa yajrilan melaku alai ngatasi man ba'da qatlihi ing dalam sausene din pateni man opo ahkamul muslimin hukumi pira-pira hukumi pira-pira wong Islam minal usli saking den atusi wassalati lan den salataken wa dafnilan den penemul irslan urusan warisan, tapi tetap diberlakukan sebagaimana orang Islam, begitu, tidak dianggap kafir. Ya mau ngocak lo wajib yang sarakan lo orang yang satu buduna orang ya tahu kena mau bajang sepuh je wajib ini benda ngocak sepuh lo wajib jadi wah repot wajib kau lagi ngiding bertah wah repot ya pala mu'allaf tanduri kini masuk Islam kini ngiding bertah je sepuh wajib engki sepuh nih saya kebajang tapak Ramadan mari esah bah lah repot lo tapi itu sepuh tahu masalah berarti kan kalero nyama berarti orang ngadiknya ijak sampai sampai tak pahle dur deh bang mu'allaf ya pendek memang ngaku Islam dari gini kalau ngiding bertepajang sopu lo neng geng lah pejang le dua kisah pokong lah berdami nangki oh sopu engki keng kula kol sanga siang wah mak pada bingkok ini jong sepuluh kol sanga jawab oh tepak berarti ada apolong pada kol sanga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mengajari orang-orang mu'allaf itu butuh waktu, perlahan-lahan, jangan langsung mu'allaf setiyah. Wah, dia mu'allaf ya. Mangke mu'allaf tanggal sangle kor Sya'ban. Dekuk Ramadan. Besok langsung puasa ya, 1 bulan ya. Borong orang semasuk. Lepas langsung, oh masuk Islam, alhamdulillah. Salat 5 waktu. Besok puasa. Zakat ya. On-laonan ngajarin, jangan langsung keping. Dah iya, 1 bulan harus khatam Quran. Jangan dia alif lagi kiburukan. Nal sebulan ini sarah khatam demah. Ya se Islam apoluan tahun nega sebulan lo atau khatam betul lah. Jadi ada proses soalnya membuat orang bertobat itu ada proses. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditegur karena terlalu keras dulu menghukumi sesuatu. Begitu. Lamun hedah kasar keras ate kadije Muhammad lam faddu min haulik. Di Quran itu kan walau kunta faddun ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar ghalidhal qalbi keras ate
lam faddu min haulik, mereka akan bubar dari sekeliling. Itu Kanjeng Nabi loh. Makanya kalau jadi pendidik cek kereng Kanjeng Nabi manusia terbaik, manusia pilihan, mong kereng umat ngale kabeh iki. Apa paling kok beda? Ya, iya kan? Tadi cek kereng, Allah santai aja. Tujuannya mendidik kok. Aja mendadak aja lain. Mendidik ini soalnya. Tapi ucapan seperti itu hanya boleh dikeluarkan sesama guru. Kalau bukan guru tidak boleh bilang seperti itu. Ada kasus seorang guru nempeleng muridnya. Lalu pengusaha berkomentar, kalau jadi guru harus sabar. Yang bilang pengusaha, ini bullshit namanya itu. Karena dia tidak tahu beratnya menjadi guru. Siapa selalu bisa keng nyorwah? Pada sekolahan menetapkan bayaran sekian. Kemudian wali muridnya bilang, kalau jadi guru harus ikhlas. Itu bullshit berarti. Kalau guru yang bilang tidak apa-apa, sesama guru kita harus ikhlas. Nah, kalau apa-apa satu profesi. Kalau beda profesi, bang, cak mau tadi guru kau tuh ikhlas, mak lo gaji lo apa-apa. Ayo hede tadi guru gelo, bah ngocak kadiji ya. Abang biasa benar ya lako. Anangi petorok ke sekolahan, masa sekolahan minta belajar dan ngocak. Ikhlas mau ngajar. Nah, kan bullshit kan? Bullshit itu namanya. Apalagi Pak Wali santri so ngocak. Berarti kalau di PC semua aja. Jadi iya, harus satu profesi baru kamu boleh berkomentar. Mungkin lo berkomentar, lo satu profesi lo tahu sarana komentar. Kalau dia ada komentari Cristiano Ronaldo juga katanya. Apa tas kenceng ah? Bismillahirrahmanirrahim. Cek nyaman ngocak jadi guru itu harus sabar. Ngara abe ngacer sekelas sosok sebitek penarek berdekir-kikir mok ngamok erotoret swaki kurang sabar. Pakai pada situng peles lepas. Jadi guru harus sabar. Nyaman nongko. Pak guru honorer sebulan gaji 300.000. Pakai ikut cak jadi guru harus ikhlas. Wah, lo payah ya, payah aja. Abang lo ndak ngajar anang ya ajar lagi goreng. Masa mentem aja dan orang juga harus ikhlas. Mau ikhlas ajar TV bayar apa? Bedakan antara membagi ilmu dengan menyempatkan waktu, itu beda soalnya. Ilmunya gratis, tapi guru menghabiskan hidupnya untuk lo alakoh lain yang harus diapresiasi begitu. Masjidil Haram ini kitab Fathul Mu'in kan beda. Orang jadi imam sholat digaji boleh apa enggak? Ya boleh, yang digaji bukan sholatnya, tapi menyempatkan meluangkan waktunya itu yang digaji soalnya. Sholatnya ya gratis lah. Kan imam Masjidil Haram tuh Fajr sampai 100.000 rial, 40 juta 100.000 rial ya. Iya 40 juta ya. Apa 400? Ya kali TV di kijah golok tahu. Bisa ngimam Masjidil Haram. Iya 400 juta. Pokoknya kali Pak Ibu setia 100.000 kali iya bener. Yo. Bener bejeng nggak saya bejer. Iya. Menang dina gratis kan. Wangi maghrib dina 1 juta mah pun nang masjidnya. Saya ngada gaji ning imam. Lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau meninggalkan sholat karena malas juga dibunuh kata Imam Malik dan Imam Syafi'i. Karena sebagai hukuman itu bukan karena dia kafir. Wasahihulan utai kaul kang sahih min madzhab Syafi'i saking madzhab Imam Syafi'i ku qatluhu mateni man bi sholatin wahidatin sebab ninggal salat suwiji. Bisyarti ikhrajiha kalon syarat ngetuangkan salat an waktu darurati saking waktu darurat. Wa yustatabu lan den kongkon tobat sapa man qablal qatli ing dalam sadurunge den pateni. Disuruh tobat dulu. Fa in taba maka lamun tobat sapa man maka nyoto. Kalau dia mau bertobat ya sudah, enggak usah dihukum. Wa illa lamun ura kutilah maka den pateni sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah
yuhbasu den tahan sapa man abadan ing dalem sawala wasi hatta yusolli sehingga salat sapa man. Kata Imam Hanafi, orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena tidak mengatakan salat itu wajib, maka hukumannya adalah di penjara selamanya. Ya sampai apa aja? Sampai apa aja? Ini hukuman paling logis loh, iya kan? Hukuman paling logis. Mau Indonesia terapaki bagus ya. Tapi untuk menunjuk akidah ya, jak mari apa aja? Mau ada polisi syariah. Untuk orang Islam, untuk yang Islam. Indonesia ini bukan negara Muslim soalnya, tapi orang Islam kok tuh. Alakoh syariatnya sendiri. Seandainya ada polisi-polisi syariah seperti itu, orang Islam yang di polisi TB untuk aja ke syariat. Orang non Muslim, Kristen, ayo hedeng hari Minggu lo udah gereja beri kan, denda lah. Negara kita ini saudara banyak mengalami kemunduran mental perilaku karena anak-anak mudanya itu semakin jauh dari agama. Yang Islam iya, yang non Muslim, Kristen, Hindu kapi aja. Tanya ya, tidak cekan cana sekristen yang sorga aja, tak ngocak. Iya, anak-anak muda itu sedek gereja itu sedikit, begitu. Itu jadi sebab kemunduran utama itu memang. Karena negara kita tidak kekurangan stok orang pintar, tidak kekurangan, tapi kekurangan stok orang-orang yang berakhlak. Akhlaknya itu yang banyak kurang. Sajen pinter, luan dia akhlak, korupsi jen banyak. Apa boleh wong korupsi Pak? Oh, kemarin 4 tahun dia juga. Dah jangan orangnya lah. Sempan kapitunya negalo. Taro nang Bank Swiss. Korupsi 5M taro ada Bank Swiss. Nang dina dimiskinkan. Isita tunya nah sebada isita yang ada ya lo kita mau. Yo, kom 5 tahun. Masan keluar. Langsung kan di 5M. Nah, karena ala ajar gitu seterol ya. Jangan goreng. Nyam kan di nyamanan korupsi ya. Yang paling hukumannya kurang berat itu soalnya. Iya paling kok mangkan korupsi lo tidak ada itu. Coba kan diiding China aja. Pertama kali presiden siapa ya? Tahun 96 ya. 96 97 deh. Presidennya meleh peti mati. Beli peti mati. 1000 biji. Semua pejabat negara namanya ditulis. Yang korupsi akan ditembak masukkan ke dalam, termasuk saya. Presiden ada peti matiannya Abang TB, termasuk saya. Dan itu memang benar-benar dieksekusi 2 minggu dari ditangkap tembak mati. Yang Indonesia enggak. Bahkan orang-orang yang divonis hukum mati, terpidana mati sekarang, eksekusinya masih lama itu 20 tahun lagi deh ya. Diabit. Kalau korupsi di Cina langsung, lihat Cina sekarang jadi negara maju. Dan memang dieksekusi tembak ongko di halaman sepak bola, disaksikan seluruh masyarakat dan live siaran langsung selama sebulan. Semua program TV setiap jeda iklan harus menampilkan adegan itu. Pelurunya harus dibeli keluarganya sendiri, termasuk biaya perawatan, eksekutor dan lain-lain. Jadi negara tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk proses eksekusi keluarga nakapi. Jadi ada orang yang tangkap keluarga korupsi majar 5 juta. 1 juta nama pelor, 1 juta nggak bayar ya. Ngakui pesen dari TV, sing bapaknya ini korupsi. Coba neng Cina. Dan disiarkan langsung. Kena live kena pada umur ya. Mangka apa tak akan naser. Sekali pala tembak cet ke di budi juga. Lagi selama sebulan siaran itu harus diulang toh. Ayo, kira orang takut apa enggak? Takut kebi enggak dia. Takut kebi orang enggak dia. Ya China, maju China setia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Indonesia apa ledur? Coba nih Indonesia, tangkap korupsi. Apa kian jas? Oren mana jas hijau oren. Konferensi pers. Ada ya banyak kan sampai tangkap senyum deh ya. Soalnya lo takut juga, lo takut boleh nanti coba dieksekusi mati tak beres kapi deki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang basuh abadan hatta yusolliya, kata Imam Hanafi ditahan selamanya sampai sholat. Wa nahmadalan iku saking Imam Ahmad riwayatane utawi riwayat loro allati kang ikhtar kang milih ing lati sapa aksaru ashabihi
Piro-piro aki-aki nih sahabat-sahabat Imam Ahmad annahu sa'aduni sapa man niku yuktalu den patine sapa man bi kufrihi sebab kafir man kal murtad kaya murtad wa tajrilan lumaku aling atas man apa ahkamul murtadin piro-piro hukume wong murtad fala yusallama ka uradin salati apa aling atas man. Untuk Imam Ahmad itu saudara ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Tapi yang terpilih adalah itu dibunuh karena kafirnya. Seperti hukum orang murtad, wong sampai lo abjang goreng ya. Fala yusallamu qawladin salati apa aling atase man wala yurasulan uradin warisakan apa alaihi apa sapa man. Wa yakunu lan ana apa malu artane maniku fai'an dadi arta fa ya dikembalikan kepada negara berarti hartanya itu nanti karena tidak bisa diwaris karena ini dianggap orang murtad. Sudah ya, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad